Kawasan Cagar Budaya Batu Jaya ini atau Percandaan Batu Jaya ini mulai ditemukan sejak tahun 1984. Nah, jadi 84 itu kebetulan kita di sini tuh ada kegiatan penelitian di daerah Cibuaya. Dulunya ya 84. Di sana kita baru menemukan 6 buah titik sebaran situs. Ada 6 buah. Di sana, dari sanalah para peneliti mendapatkan informasi bahwa di Batu Jaya juga banyak gundukan tanah. Dulu masyarakat sini bilang unur atau lemah duhur, tanah tinggi lah. Jadi dengan asal banyak bukit. Nah, dari informasi dari sanalah para peneliti itu langsung mengarah ke Batu Jaya tahun 84, dan di tahun itu melakukan survei permukaan. Nah, survei permukaan ini adalah salah satu metode dalam ilmu arkeologi. Jadi sebelum melakukan kegiatan harus dilakukan survei dulu, terlebih dahulu survei lapangan. Dilakukanlah survei setiap gundukan tanah. Ternyata dari tahun 84 itu hasil surveinya gini loh Pak, baru dibilang ini setiap gundukan tanah itu ada indikasi sebuah bangunan, tapi belum bisa dibilang bangunan candi. Dan barulah di tahun 1985 itu baru diadakan ekskavasi atau penelitian. Nah, penelitian ini yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Waktu itu dipimpin oleh Pak Mundarjito, bekerja sama dengan Fakultas Sastra UI. Nah, jadi dulu itu mahasiswanya KKL-nya diarahkan ke sini, tidak diarahkan lagi ke Magelang. Jadi diarahkanlah ke Karawang tahun 85 itu. Dari 85 sampai saat ini penelitian masih terus berjalan nih. Tidak hanya dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, dari Fakultas Sastra UI, tapi dari Balai Arkeologi Bandung, terus juga dari Balai Pelestarian Cagar Budaya yang melakukan kegiatan pemugaran. Nah, sekarang ini kita ini dari tahun 85 sampai saat ini kita ini sudah menemukan lah tentang percandian ini dari masa apa, dan itu juga dari hasil penelitian dari tes karbon dating batanya, dari temuan-temuannya yang menunjukkan penanggalan pada 2 masa. Masa pertama itu adalah masanya Tarumanegara di abad 5 sampai 7, dan abad 7 sampai 10 itu pengaruh dari Sriwijaya. Itu kalau dari tes karbon dating bata dan temuan-temuan ya, seperti gerabah, dan ada juga arca dari logam itu. Nah, tapi kalau dari penelitian lebih lanjut lagi dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, ternyata kawasan kita ini dihuni itu sejak abad kedua. Dan itu dengan ditemukannya temuan rangka-rangka manusia akhir masa prasejarah atau protosejarah di kawasan kita ini. Jadi gini, sebelum masuknya Tarumanegara di pertengahan abad kelima, di sini ada hunian, yaitu nenek moyang akhir masa prasejarah. Ada hunian hingga akhirnya di waktu itu antara Candi Blandongan dengan situs Lempeng ini dulu itu di masa akhir masa prasejarah itu digunakan sebagai tempat pemakaman. Karena kalau kita melakukan kegiatan penggalian atau ekskavasi di area sini ya, itu kita selalu menemukan temuan rangka-rangka manusia, dan rangka-rangka itu teratur jaraknya dari rangka 1 70 cm 70 cm teratur. Dan kita juga bukan hanya satu lapis, tapi beberapa lapis, ada sekitar 3 lapis rangka yang kita temukan. Makanya diduga inilah pemakaman. Jadi kenapa Tarumanegara membuat candi di dekat pemakaman? Karena untuk menyebarkan sebuah ajaran agama. Karena kita tahu bahwa dulu itu nenek moyang kita itu tidak punya agama, ya, Tuhan mereka punya, seperti pohon kayu, batu, itu Tuhan mereka, agama belum ada, yang disebut dengan anisme ya. Nah, itu barulah setelah masuknya Tarumanegara diajarkanlah sebuah ajaran agama antara Hindu dan Budanya di sini, pelan-pelan akhirnya berkembang. Itu untuk ini ya, untuk percandian kita. Dan secara administratif kawasan kita ini terletak di 2 kecamatan dan 3 desa. Desa Segaran, Kecamatan Batu Jaya, dan Desa Teluk Buyung dan Telaga Jaya, Pakis Jaya maksudnya. Itu dengan luas areal ini 5 kilo. Luas areal komplek percandian kita ini. Gitu. Dan untuk hunian masyarakat pendukung percandian, dari hasil delineasi kemarin itu belum ditemukan di mana nih. Hanya kita menemukan batas-batas. Jadi batasnya itu ternyata bukannya tembokan yang mengelilingi itu dengan 5 kilo, itu ternyata sungai yang mengelilinginya itu. Jadi diduga itu masyarakat pendukung percandian di waktu itu tinggalnya di luar sungai, di luar inilah, karena
komplek ini khusus untuk tempat peribadatan, jadi tidak ada masyarakat yang tinggal di sini. Karena kalau ada yang tinggal di sini takut mengotori tempat yang sangat sakral atau tempat suci. Nah, dijauhi pun tidak. Kalau dijauhi takut itu loh, nanti siapa yang ngasih pasokan makanan buat yang ngurus-ngurus di situ. Itu jadi ada batas lah. Itu aliran sungai batas. Dijauhi tidak dan dekat pun tidak. Penamaan candi-candi di sini itu bukan nama silsilah dari sananya, tapi masyarakat setempat yang memberi namanya. Jadi kan dulu itu di tahun 70 sana, si Unur tersebut termasuk yang Belandongan ya, yang lainnya juga sering di tempat untuk membalakan hewan ternak kambing oleh masyarakat. Yang sering sekali itu di Unur juga itu. Jadi suatu ketika hewan ternak masyarakat kambing ini ada yang mati. Nah, karena orang sini kan masih awam ya, akhirnya dinamakanlah Unur Jiwa karena sudah merenggut jiwa binatang. Nah, tim Belandongan, karena kenapa dinamakan Belandongan? Dulu gundukan tanah, di atasnya ada pohon serut tuh, dan dekat pohon serut itu ada gubuk, dan gubuk itu untuk petani istirahat kalau jam-jam siang. Akhirnya dinamakanlah Unur Belandongan. Jadi intinya penamaan candi-candi di sini bukan nama silsilah dari sananya, tapi masyarakat setempat yang memberi namanya. Daya tariknya satu secara ini ya, ilmu pengetahuan. Kawasan kita ini mulai karena kan dari akhir masa prasejarah masuknya Hindu Buddha dan tentang kebudayaan, bahwa dulu itu nenek moyang kita udah mengenal teknologi lah, teknologi pembuatan bata itu daya tarik untuk para peneliti lah. Yang kedua untuk para wisatawannya, ini loh, kita ini posisinya di tengah-tengah sawah. Nah, itu jadi daya tarik wisatawan Jakarta itu ada tengah-tengah sawah dengan suasana pedesaan itu. Ini yang jadi buat daya tarik tersebut. Dan daya tarik yang ketiga itu ini sebuah kompleks. Jadi dari candi ke candi itu tidak jauh. Situs Damar ke Candi Jiwa itu berjarak sekitar 150-an lah. Jiwa ke Belandongan nggak jauh kan kalau tarik lurus. Hanya 150 juga, 100-an lah. Belandongan ke Lempeng, situs Lempeng itu nggak jauh. Terus Lempeng ke Candi Serut itu tidak jauh. Ini memang kita yang menarik untuk buat pengembangannya, ini masih dalam proses pengembangannya. Mungkin nanti setelah ini akan dibuat jalan-jalan ini loh, antar penghubung lah dari candi ke candi. Itu yang jadi daya tarik yang jelas. Untuk daya tarik yang sementara ini jadi sangat luar biasa itu ini untuk media edukasi. Jadi ya sekarang ini ada tidak hanya dari mahasiswa dari UBP ya, dari Unsika, kemarin itu dari Unisma, terus ada juga fakultas dari Banten juga di sini. Karena mereka ingin menggali loh sejarah, bukan hanya sejarah orang Karawang, tapi sejarah bangsa kita di masa lalu. Jadi itu pemerintah itu ini untuk menggali sebuah sumber, mengangkat perekonomian masyarakat, ya kan, harus menggali. Jadi menggali itu bukannya ide, tapi yang mau direncanakan bahwa ini akan menjadi destinasi wisata yang terbesar, terutama di Kabupaten Karawang lah. Gitu. Jadi memang itu ya intinya emang udah direncanain, bukan ini. Walaupun memang ya terus terang untuk para wisatanya memang belum dibuka secara resmi ya, tapi pengunjungnya sudah mulai berdatangan. Dan kita ini per bulan ini sudah tercatat bulan kemarin itu sekitar ada 6.000-an pengunjung. Ya ini ibaratnya angka bagus lah buat kita lah, karena kan di akhir masa pandemi ini orang sudah mulai banyak yang berdatangan ya dari tahun 85 sampai saat ini kan kita terus menggali dan meneliti ya. Jadi banyak sekali artefak-artefak yang kita temukan. Jadi artefak yang paling menarik itu sebenarnya kita baru menemukan 4 kategori arca ya. Arca pertama itu adalah arca batu, kedua logam, ketiga itu stuko, dan keempat itu terakota. Nah, terakota ini adalah bahan dari tanah liat. Itu dia menggambarkan tokoh-tokoh dalam agama Buddha. Dia kecil bentuknya, nanti bisa lihat. Terus yang stuko ini adalah arca, biasa itu dihias di dinding-dinding candi. Itu ada arca kepala binatang, kepala manusia, itu macam-macam motif. Ada juga hiasan kayak bunga atau apa itu temukan juga. Terus arca logam
yang logam kita temukan ini kita baru menemukan belum lama ini telapak tangan emas. Jadi hanya sepotong ya seperti telapak tangan emas. Terus juga kaki 3 buah kaki perunggu arcanya. Terus juga ada arca batu, itu seperti apa? Arca ya, itu hanya badan aja, belum bisa ditentukan ini apa-apa gitu, menggambarkan kalau di Hindu atau Buddha itu dewa apa gitu, belum bisa ini ya. Nah, di akhir masa prasejarah itu yang kita sangat luar biasa ini, nenek moyang kita itu dulu itu sudah hidup secara beragaris, bercocok tanam. Nah, dengan bukti pembuatan bata candi ini ada sekamnya, ada kulit padinya. Pantaslah dari dulu itu Kerawang sebagai lumbung padi ya. Ya, hingga akhirnya di waktu itu bala tentara Mataram itu untuk penyerangan ke Batavia itu, Kerawang dijadikan tempat sebagai lumbung padi bala tentara itu untuk penyerangan ke Batavia. Itu, dan salah satu mungkin peninggalannya itu ada di dekat makam Rawa Gede itu, di makam Joko Tingkir. Nah, di makam itu ada batu pipisan untuk mengurus obat. Jadi dulu itu orang Kerawang dengan orang Mataram itu kita barter ilmu lah. Dia mengajarkan ilmu pengobatan, kita mengajarkan ilmu pertanian gitu. Dan tujuan wisata ini pun menggali sumber tapi tidak merusak sumber yang ada. Jadi tetap kita akan memunculkan sektor pertaniannya, karena ini salah satu adalah budaya ya, budaya masa lalu lah. Karena kita tahu Tarumanegara itu kerajaannya itu sangat makmur karena masyarakatnya hidup secara beragaris bertani. Nah, itu nomor satunya di bertani, nomor duanya itu nelayan, dan ketiga itu dagang. Itu abad 5 sampai 7 sampai 10. Kok bisa tahu gitu ya? Nah, ini karena memang ada beberapa ini ya, beberapa informasi walaupun sangat minim. Pertama itu dari Cina. Jadi dulu itu di masa Tarumanegara, mohon maaf ya nama bukunya saya lupa, itu ada seorang biksu namanya Pasen. Dia itu sempat mencatat tentang kemunduran masa Tarumanegara. Jadi dalam catatannya dia itu menyebutkan di tahun 669 itu masih ada utusan yang dari Tolomo yang ke Cina. Kebetulan orang Cina menyebut nama Tarumanegara itu dengan sebutan Tolomo. Itu masih ada. Dan semenjak tahun itu sudah tidak ada lagi utusan yang dari Tolomo yang ke Cina. Apakah ini sesuai dengan bunyi prasasti yang ada di Kota Kapur yang bagian akhir itu menerangkan bahwa Sriwijaya ingin menaklukkan kerajaan yang ada di tanah Jawa. Di waktu itu di tanah Jawa itu hanya baru Tarumanegara kerajaan terbesarnya. Gitu. Dan dari situlah diperkuat lagi simpulan bahwa kemunduran masanya Tarumanegara karena ada masuknya pengaruh dari Sriwijaya di abad ke-7, hingga akhirnya Buddha lah yang lebih berkembang di sini. Dan yang luar biasa lagi, ternyata Pasien pun tidak hanya mencatat tentang kemunduran, tapi dia mencatat juga bahwa di masa Tarumanegara itu sudah hidup beberapa agama. Jadi tidak hanya Hindu Buddha di waktu Tarumanegara itu, tapi ada sekelompok masyarakat yang menganut ajaran kotor, maksudnya agama kotor lah. Jadi agama kotor ini bukan agama yang salah, tapi agama yang tidak sejalan dengan ajaran kerajaannya, yaitu masih ada orang yang menganut aliran kepercayaan animisme di masa Tarumanegara. Nah, yang kita bangga seorang raja di waktu itu membebaskan rakyatnya untuk memeluk agama apa saja. Dan di situ juga kita lihat bahwa masyarakat di waktu itu toleransi antar umat beragama sudah ada. Ini yang sangat luar biasa di buat bangsa kita ini. Nah, terus sifat gotong royong. Kenapa ada sifat gotong royong? Karena pembangunan bata candi ini kan batanya bentuknya variasi ya, panjang pendek. Memang bata itu didapat bukan dari satu pabrik atau 2 pabrik, tapi pemberian masyarakat, sumbangan. Misalkan saya mau nyumbang berapa nih, nah itu makanya batanya ya variasi dan kuat karena hasil sumbangan. Karena dulu itu nenek moyang itu lebih mementingkan tempat ibadah dibandingkan dengan tempat tinggalnya. Jadi tempat ibadah dibagusin, tempat tinggal mereka biasa.